Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Oke, kali ini saya akan coba membagikan tutorial pembuatan soal ujian online, baik itu untuk ujian sekolah atau UKK ataupun PTS menggunakan Android. Oke, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langkah pertama yang harus dilakukan, silahkan Anda buka web browser, aplikasi web browser di Android Anda, misalkan bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, atau UC browser. Contoh, saya di sini akan menggunakan web browser Google Chrome, ya, maka silahkan Anda buka Google Chrome-nya. Kemudian pada kolom pencarian langsung saja ketik Google Formulir atau Google Form. Nanti kita pilih yang ini, Google Form. Nah, kita akan dibawa langsung ke halaman awal dari formulir yang akan kita buat, yang nantinya akan kita jadikan soal. Nanti kita akan bikin jadi dua bagian. Bagian yang pertama ini isinya tentang bisa kita isi dengan judul dan data diri. Misalkan Anda bisa klik di sini di formulir tanpa judul. Nanti silahkan ganti misalkan menjadi judulnya adalah ya, misalkan judulnya seperti ini. Kemudian untuk deskripsi opsional, mau diisi atau enggak. Nah, karena di bagian pertama kita akan membuat data diri terlebih dahulu atau identitas siswa, maka untuk kolom yang pertama silahkan Anda isi dengan nama lengkap. Nah, untuk formatnya bisa menggunakan jawaban singkat. Kemudian diklik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan kolom lagi dengan cara klik tombol icon plus di sini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, misalkan kita bisa isi dengan kelas, dan nanti untuk jenisnya kita pilih menjadi drop down. Nah, opsi yang pertama kita bisa isikan kelasnya, misalkan langsung saja, misalkan yang pertama 12 TKJ 1, kemudian tambahkan lagi opsi yang kedua dengan misalkan 12 TKJ 2. Ini nanti Anda bisa tambahkan sesuai jumlah kelas soal tersebut akan dibuat. Kemudian seperti biasa ini diklik wajib diisi. Nah, setelah nama lengkap, kelas, kemudian sebagai password soalnya Anda bisa tambahkan lagi satu pertanyaan berisi misalkan token atau password. Jadi siswa-siswi tersebut ketika mau mengerjakan soal harus tahu dulu tokennya, harus memasukkan token dulu. Nah, untuk tipe jawabannya adalah bisa menggunakan jawaban singkat,
Kemudian kalau ini sudah muncul, kita bisa pilih terserah jenis tokennya mau berupa angka, teks, atau yang lainnya. Kalau saya biasanya menggunakan teks. Kemudian biarkan berisi. Nah, kemudian di bagian teks kita isikan dengan tokennya. Misalkan tokennya kita mau misalkan token yang mau kita buat adalah seperti ini. Kemudian di sini kita bisa isikan teks kesalahan khususnya adalah misalkan token salah. Jadi misalkan token salah. Jadi misalkan siswa-siswi salah menginputkan token atau menginputkan teks lain selain corona tersebut, maka teks yang akan ditampilkan adalah token salah. Nah, kalau misalkan menu ini nggak muncul, opsi ini nggak muncul, Anda bisa klik di 3 titik ini, nanti checklist validasi responnya itu. Kemudian seperti biasa ini checklist wajib diisi. Nah, ini bagian yang pertama, standarnya bisa berisi nama lengkap, kelas, dan token, atau Bapak Ibu bisa tambahkan dengan hal lain. Bisa nanti ditambahkan lagi kolomnya. Kemudian kita akan membuat bagian yang kedua dengan cara klik tombol yang paling kanan. Klik tombol yang paling kanan paling bawah, silahkan diklik. Nah, ini nanti akan muncul bagian kedua. Jadi siswa-siswi tersebut tidak akan bisa masuk ke bagian kedua yang berisi soal sebelum dia mengisi bagian yang pertama, identitas diri dan token itu. Nah, bagian yang kedua kita bisa isi judulnya misalkan dengan instruksi seperti ini. Kemudian deskripsi opsional mau diisi atau enggak. Nah, kemudian baru kita tambahkan soalnya, dimulai dari soal nomor 1 atau soal yang pertama. Dengan cara sama seperti langkah tadi, kita tinggal klik tombol plus. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama Anda bisa masukkan. Kalau misalkan sebelumnya daftar pertanyaannya sudah ada, bisa di copy paste di sini pertanyaannya, tapi bisa diketik ulang juga gitu. Nah, kalau misalkan soalnya berupa rumus-rumus matematika atau fisika bagaimana? Nah, solusinya Anda bisa jadikan soal-soal tersebut bisa dijadikan gambar terlebih dahulu. Nanti gambarnya bisa dimasukkan ke sini, diimport ke sini. Di sini di sebelah kanan ada icon gambar. Jadi ini kalau dicoba nanti seperti ini. Nah, kemudian silahkan cari gambarnya gitu. Cari foto yang akan di-upload sebagai soal gitu. Tapi kalau kebetulan soalnya hanya berupa teks biasa ya, seperti yang tadi saya bilang, bisa diketik langsung atau di copy paste di sini bisa. Nah, untuk jumlah soal yang dibuat, karena poin totalnya adalah 100 misalkan, maka ya tinggal dibagi saja. Kalau misalkan mau membuat 100 soal, berarti satu soal poinnya 1, atau kalau misalkan mau membuat 50 soal, berarti satu soal poinnya 2. Ini saya akan contohkan bikin 2 soal saja, jadi nanti masing-masing soal poinnya 50. Misalkan contoh pertanyaannya seperti ini.
Ini untuk opsinya biarkan pilihan ganda. Nah, opsi 1 ini kita isi dengan opsi jawabannya. Misalkan contohnya ini A gitu. Kemudian tambahkan opsi, sama seperti soal di jawaban juga Anda bisa sisipkan gambar atau bisa copy paste dari Microsoft Word atau internet. Dan untuk jumlah opsi jawabannya juga bisa fleksibel, mau dibikin 5 atau dibikin 4. Nah, kemudian setelah itu misalkan opsinya cuma 4 opsi jawaban. Setelah itu seperti biasa ini aktifkan wajib diisi, kemudian klik 3 titik ini, nanti bisa dipilih acak urutan opsi, jadi nanti supaya urutan opsinya bisa random. Nah, kemudian untuk memberi kunci jawaban dan memberikan poin pada tiap soal, Anda bisa atau jangan lupa aktifkan sebagai kuis dengan cara klik 3 titik yang paling atas ini, kemudian masuk ke menu setelan. Nah, ini kemudian masuk ke tab kuis dan jadikan ini sebagai kuisnya diaktifkan. Nah, kemudian klik simpan. Nah, maka di sini akan muncul menu untuk memasukkan kunci jawaban. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena tiap-tiap soal punya poin, jadi misalkan poin tertingginya 100, soalnya 50, berarti ya satu soal poinnya 2. Ini saya mau contohkan bikin 2, jadi satu soal poinnya 50. Kemudian setelah itu di checklist atau diklik jawaban mana yang benar, kemudian bisa klik selesai. Nah, itu kemudian bisa tambahkan soal lagi, caranya sama seperti biasa, klik tambahkan atau icon plus, kemudian masukkan pertanyaan yang kedua. Seperti biasa, masukkan opsi jawabannya. Setelah itu aktifkan wajib diisi dan acak urutan opsi, dan sekali lagi kita masukkan kunci jawaban dan poin dari soalnya 50, kemudian kunci jawabannya adalah router, kemudian klik selesai. Nah,
Ini adalah contoh sederhana pembuatan soal ujian online baik untuk ujian sekolah, UKK atau PTS menggunakan Android. Ya, tentu dibantu dengan Google Form. Nah, setelah itu jadi karena 2 soal ini contohnya. Nah, setelah itu kita cek lagi ke setelan di menu kuis. Nah, di sini ada beberapa opsi kuis, misalkan kayak rilis nilai, kemudian responden dapat melihat. Kalau saya biasanya ini di uncheck semua. Kemudian untuk presentasi ini dihilangkan. Nah, biar urutan soalnya acak, ini bisa di checklist acak urutan pertanyaan. Kemudian pesan konfirmasi, jadi pesan ini akan muncul setelah siswa selesai mengerjakan soal. Jadi misalkan diisi dengan pesan konfirmasi seperti ini itu, atau diisi dengan pesan konfirmasi yang lain. Kemudian di sini untuk membatasi siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali, jadi silahkan batasi ke 1 tanggapan. Kemudian klik simpan itu. Nah, ini jadi tadi yang seperti saya bilang, ini adalah poin totalnya 100 dari 2 soal, yang mana 1 soal poinnya adalah 50. Setelah itu Anda bisa melihat hasilnya atau siapa saja yang sudah mengerjakan, dan rekap dari nilainya juga bisa menggunakan Android, ya bisa menggunakan Google Formulir juga. Dari sini silahkan masuk ke tab respon. Nah, ini nanti di sini kalau misalkan sudah ada yang mengerjakan soal, nanti semuanya akan muncul di sini, dan Anda bisa download tanggapan atau download hasil ujian siswa. Kemudian pendistribusiannya bagaimana? Nah, untuk pendistribusian kalau dirasa soal yang dibuat sudah sesuai, Anda bisa klik 3 titik di atas lagi, kemudian klik pratinjau. Nah, ini nanti soalnya dari sisi siswa adalah seperti ini. Ketika siswa membuka soal tersebut, maka dia masuk ke bagian yang pertama yang berisi data diri, di mana dia diminta untuk memasukkan nama, token, dan kelas. Misalkan nama, ini saya mencontohkan sebagai siswa, token, kelas. Nah, ini kita tidak akan bisa masuk ke menu soal kalau belum memasukkan atau menyelesaikan tahapan yang pertama. Nah, ini adalah soal yang dibuat tadi. Tinggal nanti untuk menjawab, siswa cukup dengan memilih atau menceklis jawaban yang dianggap paling benar, kemudian kirim. Nah, maka akan muncul notis soal seperti ini. Itu. Lalu bagaimana pendistribusiannya? Untuk pendistribusiannya Anda bisa klik icon segitiga di sebelah titik ini yang mirip dengan pesawat kertas, klik. Nah, kemudian pilih ini yang icon yang seperti rantai. Nah, ini adalah tautannya atau URL-nya. Anda bisa perpendek URL tersebut. Nanti ini bisa di copy, bisa disalin, kemudian Anda bisa bagikan ke siswa-siswi Anda melalui WhatsApp atau platform lain gitu. Atau kalau misalkan linknya mau lebih dibikin rapih lagi, Anda bisa menggunakan fitur
jasa memperpendek URL dari situs bit.ly. Oke, itu saja tutorialnya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.